Bram merasa malu, menundukkan kepalanya, dan mengaku, apa yang dikatakan Guru Renza sangat benar, duduk dan memandangi langit, tetapi saya tidak tahu bahwa ada dunia yang lebih tinggi dan lebih luas di luar pintu, dan saya masih memandangi Tuan Renza. Tama mengangguk, jangan katakan, meskipun kamu tidak muda, ini adalah pengakuan kesalahan. Sikapnya cukup baik. Wajah tua Bram panas dan merah karena malu, tetapi dia hanya bisa terus berkata, orang bijak berkata, mengetahui kesalahan bisa membuat perbedaan besar, tetapi saya memiliki sedikit bakat dan pembelajaran, tetapi saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kelas besar, jika saya tidak memiliki sikap yang benar sekarang, bagaimana Guru Renza bisa berbelas kasih? Tama berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin menipuku di sini, aku tidak mengatakan untuk berbelas kasih padamu. Ya, Bram menganggukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, saya tidak memiliki penglihatan dan memprovokasi Tuan Renza terlebih dahulu. Tidak peduli bagaimana Tuan Renza menghukum bawahan ini, saya tidak berani merasa tidak puas. Tama dengan sedikit senyum mengangguk dan berkata, oke, apa yang kamu katakan itu bagus. Selanjutnya, saatnya untuk melihat aksi yang sebenarnya. Di mana kuali obat yang kau gunakan sebagai taruhan? Bawa keluar. Bram tercengang. Pada saat ini, perjuangan batin. Melihat keraguan-raguannya, Tama mendengus dan berkata sambil tersenyum, apa? Sudah kali ini, mengapa kamu tidak mau mengaku kalah? Bram bergidik hebat. Saat ini, dia akhirnya menyadari kenyataan, yaitu nyawanya dalam bahaya sekarang. Apa gunanya menjaga kuali obat? Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan, melepas tas kain dari tubuhnya, memegangnya di depan Tama dengan kedua tangan hormat, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Renza, ini adalah kuali obat yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun di divisi bawah. Saya ingin memberikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Tama tidak mengambil tas kain itu, tetapi memandangnya dengan penuh minat, dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Bram mengertakkan gigi dan berkata dengan hormat, ya, saya benar-benar ingin memberikannya kepada Tuan Renza. Tama bertanya sambil tersenyum, benarkah? Bram mengangguk, itu benar. Tama bertanya lagi, kamu tidak menyesalinya? Darah yang menyakitkan menyembur keluar seperti air mancur, tapi dia masih mengangguk dengan berat, tidak. Saya tidak menyesalinya. Tama tersenyum puas, karena kamu begitu yakin, maka dengan enggan aku akan menerimanya. Ketika Tama berkata bahwa sulit untuk menerimanya, Bram merasa darahnya akan mengering. Kuali obat ini diturunkan oleh nenek moyang Tinari Dao. Selama ratusan ribu tahun, puluhan patriark Tinari Dao telah menggunakan kuali obat ini untuk membuat alkimia. Melihat harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun itu dibawa pergi oleh Tama, Bram merasa setelah kematiannya, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat leluhur yang terlalu berbudi luhur. Tapi saat ini dia tidak punya ruang untuk berbalik, benda ini sudah ada di tangan Tama, dia tidak bisa memukulinya, berbicara dengannya, atau memarahinya, seluruh tubuhnya benar-benar remuk di depan Tama. Oleh karena itu, pemikiran Bram saat ini adalah jika dia dapat menyelamatkan nyawanya dalam situasi ini, itu akan dianggap sebagai restu dari Bapa Bangsa, jadi bagaimana dia tega mendapatkan kembali kuali obat? Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan Renza, terima saja, kuali obat ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Tama mengangguk, dan sambil membuka ikatan saku kainnya, dia memperlihatkan pakaian kuno di dalamnya. Tripod perunggu berkaki 3 melirik Bram, dan berkata, kamu berjanji pada dirimu sendiri. Aku tidak curang darimu kan? Dia bertanya lagi, apakah kamu melakukannya dengan sukarela? Bram mengangguk, membiarkan air matanya jatuh ke tanah, dan terus berkata, ini sukarela, sukarela.
Tama mengangguk puas, ini sukarela. Kemudian dia mengeluarkan kuali obat berkaki 3 dari saku kain. Saat kuali obat berkaki 3 dikeluarkan, ada juga bau samar bahan obat. Tama memandangi kuali di depannya, dan mau tidak mau mendesah bahwa benda ini memang dibuat dengan sangat indah. Bentuk kapalnya sederhana, dan garis-garisnya bulat, yang membuatnya enak dipandang, dan semuanya sangat proporsional. Terlebih lagi, seluruh tubuh benda ini berkilau dan sangat halus, dan terasa sangat halus saat disentuh. Tidak tahu apakah itu karena bahannya bagus, atau karena Tinari Dao dan para leluhur membuatnya dengan baik. Namun, menurut Tama tidak ada yang istimewa dari kuali obat ini. Lagi pula, dia telah melihat banyak barang antik. Jika kau ingin mengatakan bahwa barang-barang tembaga dan perunggu kuno lebih elegan daripada kuali obat ini, itu tidak salah. Barang-barang perunggu yang dikenal sebagai harta nasional bukanlah satu dari sejuta. Tepat ketika Tama berpikir bahwa ini kemungkinan besar adalah souvenir kuno, dia tanpa sadar menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya untuk mengujinya. Tes ini tidak masalah, dia hanya merasakan kuali obat berdengung dan bergetar di tangannya. Namun, orang lain di sekitarnya tidak memperhatikan perubahan di kuali obat. Segera setelah itu, Tama menyadari bahwa di dalam kuali obat, ada formasi yang sangat rumit, seperti pedang dan petirnya sendiri. Semua formasi disimpan dalam senjata ajaib, dan formasi diaktifkan dengan metode aura untuk mencapai efeknya. Dari formasi, Tama tidak tahu formasi apa yang ada di kuali obat ini, tetapi dia merasa kecepatan rotasinya sangat cepat, seolah-olah itu digunakan secara khusus untuk memadatkan beberapa jenis material. Dikombinasikan dengan benda ini, itu terlihat seperti kuali obat untuk memurnikan obat, jadi dia segera sampai pada kesimpulan, ini harus menjadi senjata ajaib khusus untuk memurnikan obat dengan energi spiritual. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba melonjak kegirangan. Sebelum memurnikan obat, dia menggunakan energi spiritual untuk memadatkan bahan obat secara langsung. Alasan mengapa dia tidak menggunakan peralatan apapun adalah karena kekuatan peralatan biasa tidak dapat menahan suhu energi spiritual saat memurnikan bahan obat untuk waktu yang lama. Selain itu, menurut kitab suci surgawi, meskipun kuali obat tidak memiliki kekuatan ofensif, itu dianggap relatif sulit dalam senjata ajaib, dan formasi internal kuali obat dari tingkat senjata ajaib ini dapat menjadi berkat aura. Khasiat bahan obat bisa lebih disempurnakan, bahkan mencapai efek sublimasi. Dengan kata lain, jika Tama mengambil bahan pil peremajaan dan memurnikannya dengan energi spiritual, hasilnya akan menjadi pil peremajaan biasa. Tetapi jika dia memasukkan bahan obat ke dalam kuali obat ini dan memurnikannya, hasilnya adalah pil peremajaan. Plus, khasiat Rejuvenation Pill Plus pasti lebih kuat dari Rejuvenation Pill, tapi seberapa kuat tergantung dari pangkat tripod obat itu sendiri. Pemurnian obat, dalam beberapa hal, sangat mirip dengan peleburan besi. Jika itu hanya memurnikan obat dengan energi spiritual, itu seperti besi peleburan kuno. Meskipun arang berkalori tinggi digunakan dengan di bawah, hampir tidak dapat mencapai suhu yang dibutuhkan untuk peleburan besi, tetapi karena suhunya tidak cukup, kualitas besi yang dilebur berada di bawah suhu tinggi industri modern. Di depan tanur sembur, keadaannya masih jauh lebih buruk, dan kuali obat ini setara dengan tanur sembur dalam peleburan besi modern. Biji besi yang sama, jika metode yang paling primitif digunakan, hanya dapat membuat beberapa pedang. Tetapi jika dilebur dari tanur sembur modern, dapat digunakan untuk membuat pesawat terbang, meriam, dan bahkan kapal induk. Selain itu, untuk membuat alkimia dengan tangan kosong, kau hanya dapat menyempurnakan beberapa pil tingkat rendah. Setelah kau mencapai nilai menengah dan tinggi, kau harus memiliki kuali obat untuk memurnikannya. Oleh karena itu,
Hal ini juga sangat penting bagi perkembangan Tama di masa depan. Saat ini, Tama secara alami sangat bahagia. Namun, dia juga sedikit penasaran. Bram ini hanyalah seorang pendeta Tao yang berlatih seni bela diri dan tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimana dia bisa menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan obat? Memikirkan hal ini, Tama mau tidak mau bertanya, "Tuan Bram, saya ingin tahu untuk bertanya kepada Anda, biasanya Anda menggunakan benda ini untuk apa?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.